wabarakatuh. Saya Rahman Nurulita dari 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesialit obat, yaitu golongan obat asma. Yang pertama ada golongan aniellegica. Merek dagangnya nggak ada. Posologinya inhalasi 5 mg. Dosis dewasanya 200 mg 4 kali sehari, anak 100 mg. Mekanisme kerjanya stabilator mast cell sehingga menghalangi pelepasan histamin serotonin pada waktu terjadi reaksi antigen antibodi. Indikasinya profilaksis sama bronchial. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya iritasi tenggorokan ringan, napas berbau, serta mual. Kedua ada salbutamol. Merek dagangnya salbutamol sulfat atau variolin. Fisiologinya 2 mg. Dosis anak 3-4 itu setengah atau seperempat atau setengah tablet. Kalau dewasa itu 3-4 2 tablet. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai bronkoliator yang dapat melebarkan saluran napas dan meningkatkan aliran udara yang masuk melalui saluran bronkial. Indikasinya asma bronkial, bronkitis kronik. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya kejang otot, tremor, sakit kepala. Yang kedua, golongan bronchodilator. Merek dagangnya salbutamol sulfat varfolin. Fisiologinya 2 mg. Dosisnya anak 3-4 setengah tablet, dewasa 3-4 2 tablet. Mekanismenya bekerja sebagai bronkidator yang dapat melebarkan saluran napas dan meningkatkan aliran udara yang masuk melalui saluran bronkial. Indikasinya asma bronkial, bronkitis kronik. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya kejang otot, pusing kepala. Habis itu ada trebutalin. Merek dagangnya Asterin. Posologinya 2,5 mg. Dosisnya dewasa 2,5 mg, 3 mg 3 kali sehari. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai bronkodilator yang dapat melebarkan saluran napas dan sehingga udara bisa lebih lancar keluar masuk paru-paru. Indikasinya asma bronkial, bronkitis kronik. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya jantung berdebar, sakit kepala, kram otot. Setelah itu ada derivat antikoligernik. Merek dagangnya Atroved Midarto. Posologinya 2,5 mg. Dosisnya inhalasi aerosol 2, inhalasi 4 kali sehari, inhalasi semprot 1, inhalasi 4 kali sehari. Mekanisme kerjanya yang menghambat reseptor koligernik muskrinik sehingga terjadi penurunan CGMP. Indikasinya bronkospasme. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya kering di bagian mulut, gatal di tenggorokan, rasa tidak enak di mulut. Setelah itu ada derivat santin. Merek dagangnya Bulvaron Bulgarkis. Posologinya 130 mg, 30 mg. Mekanisme kerjanya mengendurkan otot dalam saluran pernapasan serta mengurangi respon saluran pernapasan terhadap rangsang dari luar. Indikasinya bronkospasme akut dan kronik. Kontraindikasinya hipersensitif, ESO-nya gangguan SSP, diare, mual-mual. Yang ketiga, golongan antihistamika. Itu ada
Activen, merek dagangnya Asiven, fisiologinya 1 mg, dosisnya lebih dari 3 tahun, 1 mg 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya dapat memblokir reseptor histamin dan menstabilisasi Murvel. Indikasinya profesia sama bronchial karena alergi. Kontraindikasinya tidak dianjurkan untuk usia di bawah 3 tahun. ESO-nya mengantuk, mulut kering. Setelah itu ada oxtomida, merek dagangnya Tinset, fisiologinya 30 mg, dosisnya dewasa 30 mg, anak 0,5 mg, diberikan 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya memblokir reseptor histamin H1 reseptor blockers, yakni mencegah efek bronchokonstriksinya. Indikasinya pencegahan dan pengobatan gangguan akibat alergi, terutama rintis, asma, elektrisik. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap oksikodon atau komponen lain dalam sediaan obat. ESO-nya pusing, tekanan darah rendah, lemah otot. Setelah itu yang keempat, golongan kortikosteroid, merek dagangnya Comedrol, fisiologinya 4 mg, 8 mg, 16 mg, dosisnya dewasa dan anak lebih dari 12 tahun, 4-48 mg tergantung dari jenis dan berat penyakit. Mekanisme kerjanya menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Indikasinya asma bronkial. Kontraindikasinya tidak duodenum dan peptik serta pasien yang hipersensitif terhadap obat ini. ESO-nya gastrointestinal terhadap dispepsia. Habis itu ada dexamethasone, merek dagangnya Bimadex, fisiologinya 0,5 mg, 0,75 mg, dosisnya 0,5 mg sampai 9 mg dalam dosis terbagi dengan penurunan bertahap. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan antibodi dan mengantagonis kerja histamin. Indikasinya mengatasi gejala inflamasi akut, asma bronkial. Kontraindikasinya tukak lambung, gangguan fungsi ginjal. ESO-nya saluran pencernaan, dermatologi. Sekian penjelasan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.